Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini kami coba ingin menyampaikan terkait dari bagaimana implementasi GRC dan juga yang sekarang sedang dalam topik yang cukup hangat, yaitu terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun sebelumnya izinkan kami juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu mengenai apa itu ID Score atau Pevindo Biro Kredit. Ini sudah tadi dijelaskan oleh moderator Pak Muklis. Saya langsung saja. Ini juga ada beberapa GRC Key eksekutif di tempat kami. Nah, saya masuk kepada topik. Kita berbicara, sebelum berbicara ke GRC, kita berbicara dulu terkait dari sisi Pevindo Biro Kredit. Apa itu Pevindo Biro Kredit, supaya Bapak Ibu sekalian peserta webinar memahami bagaimana penerapan GRC di ID Score atau Pevindo Biro Kredit. Jadi Pevindo Biro Kredit ini adalah suatu lembaga pengelola informasi perkreditan atau LPIP. Nah, tugasnya itu adalah menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan. Kalau kita bicara dari definisinya saja, ini sudah erat sekali dengan akan kebutuhan perlindungan data, itu yang pertama, ataupun data manajemen. Yang kedua, sudah erat sekali dengan kebutuhan akan adanya pengelolaan, tata kelola, risk management, dan compliance. Karena penerapan GRC ini tentu tidak terlepas dari bahwa kebutuhan organisasi ataupun sifat bisnis dari organisasi itu sendiri. Dan juga tentu saja undang-undang ataupun peraturan yang melingkupi dari organisasi itu sendiri. Dan kegiatan usaha kami dari menghimpun dan mengolah data kredit tersebut, kami bisa menghasilkan informasi kreditan dalam bentuk seperti contoh credit scoring, market profiling, bahkan yang saat ini kami sedang dalam proses untuk menyiapkan suatu bentuk baru beyond credit scoring, yaitu berupa fraud prevention. Nah, sifat bisnis dari ID Score ini yang memang bukan saja mengharuskan dari organisasi untuk menyiapkan diri dari sisi GRC, namun juga memang akan kebutuhan dari organisasi itu sendiri untuk memastikan bahwa sebagaimana judulnya menjamin kepercayaan dari stakeholder. Dan dasar hukum kami juga dari PBI, POJK itu juga beruntungnya sudah mengarah ke arah sana. Nah, tinggal bagaimana organisasi dalam hal ini ID Score menyiapkan diri untuk sampai ke sana. Ini adalah sedikit regulasi eksternal yang melingkupi organisasi kami, termasuk di dalamnya ada undang-undang terkait ITE dan hal-hal lainnya, dan memang mau tidak mau itu yang akan terkait dengan sifat bisnis ataupun kegiatan usaha kami. Sedikit mengenai peran LPIP di industri keuangan. Jadi keberadaan kami ini memang sebagai infrastruktur dari pendukung dari lembaga keuangan dalam melakukan mitigasi risiko kredit sebelum mereka memberikan pembiayaan ataupun kredit kepada debiturnya ataupun calon debiturnya. Tujuannya adalah tentu saja yang utama adalah mengurangi terjadinya informasi asimetris. Misalnya ada satu debitur pinjam di satu lembaga keuangan, maka bisa saja tidak terdeteksi bahwa debitur tersebut pinjam di lembaga keuangan yang lain misalnya. Nah, tugas kami di sini adalah mengumpulkan informasi sehingga satu debitur ataupun calon debitur itu informasinya bisa teragregasi atau terkumpul sehingga kita bisa mengetahui bahwa satu debitur itu bisa memiliki pinjaman di berbagai tempat. Tujuannya bisa bermacam-macam. Ini bisa untuk mendukung implementasi manajemen risiko kredit, mengurangi kredit bermasalah, ya. Kemudian juga bisa menurunkan potensi terjadinya kesalahan dalam penyediaan pembiayaan, dan yang ke depan bisa menjadi salah satu bagian dari penerapan risk-based pricing bagi lembaga keuangan. Sehingga diharapkan individu yang memiliki profil risiko yang baik itu dibedakan tingkat suku bunganya dibandingkan dengan individu yang memiliki profil risiko yang kurang baik. Kurang lebih seperti itu tujuan ke depan dari LPIP ataupun Biro Kredit Swasta, dalam hal ini ID Score. Saya lanjut ke model bisnis singkat saja. Jadi kami tadi mengumpulkan informasi, data-data kredit non kredit kami olah dan kami sajikan ke dalam bentuk
produk ataupun layanan yang digunakan oleh lembaga keuangan, non lembaga keuangan ataupun institusi publik bahkan community. Ini sekilas bahwa kami memiliki atau mengelola data-data yang cukup banyak. Kurang lebih ada mungkin saat ini sudah 100 juta data individu yang ada di kami, dan data-data tersebut itu penting harus kami kelola dengan baik dengan standar-standar yang ada. Nah, ini yang paling penting, penerapan GRC-nya. Kemudian bagaimana kami melakukan penerapan GRC di IDScore, ini tentu tidak terlepas tadi Pak Muklis sudah membantu kami selama 5 tahun di IDScore bagaimana menerapkan GRC di tempat kami. Pertama adalah bagaimana struktur terlebih dahulu. Struktur di IDScore sendiri sudah mengakomodasi adanya penerapan GRC, yaitu ada 3 divisi yang memang sengaja dibentuk untuk menerapkan GRC tersebut, yaitu adalah divisi Governance and Compliance, IT and Data Governance, ini secara khusus memang mengelola data ya, terkait data dan IT, dan terakhir adalah Internal Audit. Nah, di luar tersebut, di luar divisi tersebut juga ada beberapa komite yang memang ditujukan sebagai membantu dari organ-organ yang ada di organisasi, yaitu misalnya komite audit ataupun komite nominasi dan remunerasi. Nah, berbicara standar GRC yang ada di IDScore, cukup banyak yang kami terapkan, namun ini tidak dalam 1 hari 1 malam saja. Ini penerapannya panjang dan dimulai dari awal 2017 hingga masih terus continue sampai dengan saat ini, yaitu beberapa hal yang kami sampaikan di slide. Ada GCG yang terutama, IRM, data governance, IT governance, termasuk juga sertifikasi ISO 9001 dan 27001. Dan yang terakhir kami juga menerapkan ESG karena ini terkait dengan environmental and social, yang mana kami juga terkait dari sisi industri kami, dan yang terbaru adalah dengan undang-undang PDP yang memang ini berlaku bagi seluruh perusahaan di Indonesia. Nah, bagaimana penerapan Three Line of Defense di IDScore? Tadi sudah disampaikan Pak Muklis bahwa secara organisasi memang kami juga menerapkan Three Line of Defense. Ada risk owners atau divisi, ada second line yaitu GRC division dan lebih detailnya di IT dan data governance, dan ada third line-nya terdiri dari audit committee, internal audit dan external audit. Namun saya sedikit merubah posisi dari second line yang ada di IDScore, yang selama ini bersifat sebagai monitoring second line, tapi pada kesempatan ini saya majukan sedikit sebagai setengah kakinya ada di first line. Tujuannya saya ingin menerapkan GRC division ini sebagai strategic partner dari bisnis. Jadi bukan saja sekedar sebagai monitoring, namun saya majukan sedikit setengah kakinya. Tujuannya adalah karena bisnis ini kadang-kadang memang butuh sedikit, kita inginnya maju terus ya, gas terus nih untuk urusan bisnis. Tapi dalam beberapa kesempatan kita juga perlu melihat bahwa jangan sampai bisnis ini otomatis menabrak hal-hal yang kurang tepat bagi organisasi. Sehingga saya menerapkan bahwa kami menerapkan GRC division ini tidak di belakang, tapi agak sedikit maju ke depan. Ini yang mungkin agak sedikit membedakan dengan beberapa perusahaan. Namun pada umumnya lembaga keuangan seperti perbankan sudah menerapkan hal seperti ini. Sedikit acuan standar GRC, mungkin saya tidak akan bahas satu persatu, namun saya akan menyampaikan bahwa penerapan GRC ini sudah dimulai pada area strategik. Pada saat kami membuat suatu rencana kerja tahunan, yang mana kami berbasis balance scorecard, penerapan GRC sudah diterapkan dari ujung di atas. Jadi setiap tahun, pada saat kita menerapkan suatu target ataupun inisiatif, di situ kita sudah mengidentifikasikan pengendalian internalnya apa, key controlnya apa, dan key risk indikatornya apa, supaya kita bisa mengetahui bahwa target-target yang sudah kita tetapkan ini memang akan bisa tercapai apabila resiko-resikonya bisa kita mitigasi. Nah, ini tujuannya sejak awal organisasi ataupun IDScore kita merancang suatu rencana kerja tahunan, tim GRC sudah terlibat dari awal. Dan kami juga menerapkan satu area baru bagi tim GRC, yaitu sebagai strategic business partner,
yang mana tim GRC ini harus memberikan GRC advisory berupa opini-opini GRC bagi first line, sehingga segala pengambilan keputusan itu tidak akan terlepas dari opini dari GRC, supaya tentu saja bisnis kita berjalan dengan baik, tetap sesuai dengan target, namun berada pada jalur yang sesuai dengan compliance gitu ya. Kemudian ini sedikit bagaimana penerapan kami dari sisi culture, karena memang culture itu penting sekali memastikan bahwa seluruh tingkatan organisasi itu sadar akan pentingnya GRC, karena penerapan GRC ini tidak bisa dilakukan secara cepat, harus diinternalisasi secara konsisten. Secara konsisten mungkin tidak harus dengan phase yang cepat gitu ya, pace yang cepat, tapi paling tidak kita bisa secara perlahan-lahan menerapkan internalisasi culture untuk GRC. Dan ini kami lakukan secara terus-menerus, dan hasilnya ada beberapa achievement yang kami peroleh secara organisasi dari beberapa lembaga yang memberikan penghargaan kepada kami. Juga sertifikasi GRC ini penting nggak sih buat organisasi gitu ya? Apa sih peran GRC dalam meningkatkan kinerja organisasi? Pertama adalah tergantung pilihan kita. Kita mau menerapkan GRC ini sebagai bagian dari organisasi sebagai strategic partner atau hanya sebagai yang penting ada gitu ya. Tergantung pilihan kita. Kalau kita menempatkan GRC ini sebagai strategic partner, yang mana ini akan selalu mendukung bisnis, maka otomatis kinerja organisasi ini akan sangat terbantu. Kenapa? Selain kita bisa mengidentifikasikan risiko yang ada di dalam setiap kita melakukan inisiatif ataupun pencapaian target, di sisi lain kita bisa dijagain gitu ya, bahasanya dijagain akan hal-hal sifatnya misalnya fraud gitu ya, pelanggaran atas peraturan yang mengakibatkan ada sanksi denda, dan hal-hal lain yang menyebabkan organisasi itu terekspos dari sisi reputation risk. Ini kalau kita mau menerapkan GRC sebagai bagian dari strategi bisnis kita, maka GRC akan sangat penting atau berguna bagi kinerja organisasi. Namun kalau kita hanya menerapkan GRC sebagai yang penting ada deh, yang penting kita hanya comply terhadap peraturan, ada satu unit kerja GRC, akhirnya hanya menjadi cost. Karena kita tidak memanfaatkan dengan baik fungsi-fungsi yang ada demi pencapaian kinerja organisasi. Nah, ini pilihan. Namun di ID Score pilihan kami adalah kami menempatkan GRC sebagai strategic business partner, yang mana ini mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, dukungan dari semua tingkatan organisasi ya, dari atas sampai bawah, dukungan dari top management, penerapan GRC culture itu sangat penting dalam organisasi bagi yang ingin menerapkan organisasi GRC sebagai strategic business partner. Kurang lebih demikian sekilas presentasi dari saya. Nanti dari teman-teman, dari Pak Helios dan Pak Sugian akan lebih detail menjelaskan mengenai bagaimana implementasi GRC, baik dari sisi corporate, dari sisi area IT dan data, dan juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Demikian saya kembalikan ke Pak Muklis selaku moderator. Terima kasih.